Mungkin banyak dari kita yang merasa bingung, confused, manakala membaca putusan-putusan dalam peradilan pidana. Ada yang membaca putusan bebas, ada juga yang membaca putusan lepas, dan putusan pemidanaan gitu. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menjawab ya, gitu. Jadi memang pada dasarnya dalam peradilan pidana itu ada 3 jenis putusan ya, seperti yang saya sebutkan: putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pidana atau pemidanaan. Ketiga jenis putusan ini memiliki filosofis atau arti yang berbeda. Pertama, putusan bebas atau free spark gitu. Putusan free spark atau bebas ini diatur dalam pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mana kemudian menekan bahwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum itu tidak bisa membuktikan kesalahan daripada terdakwa, maka demi hukum terdakwa harus dibebaskan. Itu satu. Nah, lalu apa sih yang kemudian menjelaskan bahwa dakwaan itu tidak bisa membuktikan kesalahan terdakwa gitu? Nah, ini bisa saja terjadi manakala alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di sidang pengadilan tidak memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti yang sah yang itu dalam pasal 184 KUHP gitu. Atau bisa saja alat bukti yang diajukan ini membuat hakim tidak merasa yakin gitu, karena kita paham betul dalam pidana itu kan selain alat buktinya harus sah, hakim juga ada plus di situ. Hakim juga harus mendapatkan keyakinan, ya kan, harus memperoleh keyakinan. Nah, bisa terjadi seperti itu. Yang ketiga bisa saja mungkin dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum itu ada salah satu unsur saja, unsur dakwaan yang kemudian tidak terbukti gitu. Misalnya mungkin bicara masalah ketentuan pasal yang menjadi ancaman terhadap terdakwa, di mana dalam setiap pasal itu kan ada rumusan-rumusan dan unsur gitu. Nah, rumusan-rumusan unsur ini mungkin ada yang kurang, karena dalam pidana itu ya tidak boleh ada kekurangan yang namanya unsur atau elemen yang harus dibuktikan gitu. Itu mungkin bisa terjadi seperti itu, sehingga bisa berakibat atau berimplikasi putusannya menjadi free spark atau bebas. Kedua, ada putusan lepas atau onslaught van revervolging, diatur dalam pasal 191 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, yang kemudian mengatur bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa di sidang pengadilan itu terbukti. Hanya saja perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai sebuah perbuatan tindak pidana gitu. Mungkin saja dia terbukti, tapi yang dia terdakwa, apa yang dilakukan oleh terdakwa itu adalah perbuatan hukum perdata, hukum adat, dan lain-lain seterusnya. Nah, itulah yang kemudian menjadikan putusan pengadilan itu ada yang namanya istilah putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau onslaught van revervolging. Ini terbukti ya. Putusan lepas ini, sekali lagi saya tegaskan, ini terbukti secara sah dan meyakinkan. Hanya saja, ya kan, perbuatan terdakwa tidak terkualifikasi sebagai perbuatan tindak pidana gitu. Nah, yang terakhir ada putusan pidana atau pemidanaan. Nah, putusan pidana atau pemidanaan ini adalah merupakan satu putusan yang dijatuhi oleh pengadilan atau majelis hakim, yang manakala ya semua unsur, semua elemen, semua alat bukti memenuhi persyaratan dan kesalahan terdakwa itu dapat dibuktikan, dan perbuatan terdakwa jelas merupakan perbuatan tidak pidana yang dikualifikasi sebagai perbuatan tidak pidana gitu. Jadi putusan ini adalah putusan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa karena semua unsur dakwaan, semua elemen, semua hal-hal yang dibutuhkan itu telah memenuhi kualifikasi, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana gitu. Nah, ini perlu kita ingat ya, bahwa dalam pidana itu pada prinsipnya orang itu mau dinyatakan bersalah atau akan dipidana manakala
dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum itu harus menghadirkan alat bukti, yang mana alat bukti itu minimal adalah 2 alat bukti gitu. 2 alat bukti ini adalah 2 alat bukti yang sah, bukan alat bukti yang sifatnya unlawful legal evidence atau alat bukti yang diperoleh dengan cara-cara yang melanggar hukum gitu. Nah, tetapi walaupun sudah ada alat bukti, namun alat bukti ini harus dapat membuat hakim percaya dan yakin. Puncaknya di situ ada kata yakin. Yakin, belief pada alat bukti itu. Kalau hakim sudah percaya pada alat bukti itu, maka penjatuhan putusan pidana dapat dijatuhkan oleh pengadilan.